Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami 6 akan menjelaskan konsentrasi tanpa perpindahan yang beranggotakan Devi Alfia Ismianti dengan NIM 11920800013, Ernawati 11920800021, Aisyah Salsila 11920800041, Nisa Aina Sabila dengan NIM 11920800049, dan Siti Sarah dengan NIM 11920800067. Adapun pembahasan yang akan dijelaskan yaitu pengertian konsentrasi beserta rumusnya. Yang kedua, sel konsentrasi tanpa perpindahan dan contoh reaksi dan contoh soal. Yang pertama yaitu pengertian sel konsentrasi. Sel itu sel elektrolit dua sel dengan elektroda yang sama, tetapi memiliki konsentrasi yang berbeda. Adapun rumus untuk sel konsentrasi adalah sel sama dengan 0 dikurangi 0,0592 per N log C. Adapun keterangannya, sel bernilai 0, N yaitu jumlah elektron yang terlibat antara reaksi di anode dan katode, dan harus sama jumlahnya. Adapun C, koefisien reaksi antara produk kanan reaktan kiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya masih berkaitan dengan rumus sel konsentrasi. Angka 0 pada rumus sel konsentrasi menunjukkan enol sel antara anoda dan katoda bernilai sama karena pada kedua elektroda tersebut menggunakan zat yang sama. Pada sel konsentrasi berlaku beberapa hal berikut. Yang pertama, konsentrasi di anoda pasti lebih encer. Yang kedua, konsentrasi di katoda pasti lebih pekat. Dan yang terakhir, jika sel konsentrasi digunakan sebagai sumber arus listrik, maka perbedaan konsentrasi akan dipersempit karena pengaruh pekat atau tidaknya suatu konsentrasi larutan di kedua elektroda. Next. Sel konsentrasi menghasilkan listrik melalui reduksi energi bebas termodinamika dari sistem. Karena komposisi setengah selnya serupa, reaksi yang sama terjadi tetapi berlawanan arah. Jadi proses ini meningkatkan konsentrasi sel yang konsentrasinya lebih rendah dan menurunkan konsentrasi sel yang konsentrasinya lebih tinggi. Saat listrik mengalir, energi panas dihasilkan. Sel menyerap energi ini sebagai panas. Ada dua jenis sel konsentrasi, yaitu yang pertama, sel konsentrasi elektrolit. Jenis sel ini, elektrodanya terdiri dari zat yang sama dan setengah selnya mengandung elektrolit yang sama dengan konsentrasi yang berbeda. Yang kedua, sel konsentrasi elektroda. Dua elektroda dari bahan yang sama dengan konsentrasi berbeda dicelupkan ke dalam elektrolit yang sama. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Nisa Aina. Baik, terima kasih. Langsung saja pada pembahasan selanjutnya, masuk pada pembahasan sel konsentrasi tanpa perpindahan. Sel konsentrasi terdiri atas dua elektroda dengan bahan yang sama, tetapi konsentrasi larutan berbeda pada kedua elektroda tersebut. Potensial sel konsentrasi tergantung dari perpindahan materi atau zat dari satu elektroda menuju elektroda yang lain. Akibatnya, adanya perbedaan konsentrasi di kedua larutan, sedangkan jenis elektroda dan elektroda yang digunakan sama. Pada sel ini tidak terdapat pertemuan atau perbatasan cairan.
Next. Untuk contohnya, bisa kita lihat di sini, dari contoh reaksi yang tertera, terlihat adanya diagram sel sebagai berikut. Dan reaksi yang terjadi pada anoda, yaitu setengah H2 P1 terurai menjadi H+ ditambah E-. Untuk yang pertama, min RT per F ln AH+ per P1 pangkat 1/2. Kemudian reaksi yang terjadi pada katoda H+ ditambah E- terbentuk menjadi setengah H2 dengan E2 yaitu min RT per F ln P2 pangkat 1/2 per AH+. Untuk selnya yaitu setengah H2 kesetimbangan setengah H2 dengan E sel min RT per F ln P2 pangkat 1/2 per P1 pangkat 1/2 atau E sel sama dengan min RT per 2F ln P2 per P1. E sel berharga positif apabila P1 lebih besar dari P2 dan nilai E sel tidak bergantung pada aktivitas H+. Dan untuk harga potensial setengah selnya adalah sebagai berikut, bisa kita lihat di kolom hijau di sini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Devi. Baik, terima kasih kepada Nisa. Nah, di sini ada contoh lainnya dari sel konsentrasi ini. Terlihat bahwa adanya diagram sel dari Zn dan juga Hg. Dan reaksi yang terjadi pada anoda adalah reaksi penguraian dari ZnHg menjadi Zn2+ dan plus 2 elektron. Dan hasil dari anoda ini yaitu E1 sama dengan E0Zn dikurangi RT per 2F ln AZN2+ per A1. Dan reaksi pada katoda yaitu reaksi pembentukan ZnHg dari Zn2+ plus 2 elektron. Dan dihasilkan bahwa E2 pada katoda yaitu E0Zn dikurangi RT per 2F ln A per AZN2+. Sehingga hasil selnya yaitu ZnHg memiliki kesetimbangan dengan ZnHg kembali dan E selnya yaitu negatif RT per 2F ln A2 per A1. A1 dan A2 masing-masing adalah aktivitas logam Zn, amalgam 1 dan 2. sel berharga positif apabila A1 lebih besar daripada A2. Kemudian untuk contoh soalnya yaitu suatu sel dengan diagram yang tertera ditentukan potensialnya yaitu 250 derajat Celcius. Jika P1 sama dengan 640 mmHg dan P2 425 mmHg, tentukan potensial sel tersebut. Penyelesaiannya dapat dengan menentukan terlebih dahulu persamaan reaksinya, kemudian menghitung E selnya dengan menggunakan rumus negatif RT per 2F ln P2 per P1. Sehingga didapatkan hasil E selnya yaitu 5,26 kali 10 pangkat min 3 volt. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah mempresentasikan materinya. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.